Pada subuh ini mungkin kita hanya coba menafsirkan beberapa ayat terakhir dalam surah Al-Furqan yang bercerita tentang ciri-ciri kekasih Allah. Saya selalu bermimpi dan berharap bisa menjadi kekasih Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat pasti rindu kalau kita bisa menjadi kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi khawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wa ibadur rahman, ibad itu jamak dari abdun. Abdun singular, pluralnya ibad, artinya hamba. Wa ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah itu adalah, karena Ar-Rahman itu salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah, Ar-Rahman. Dia punya 99 nama yang kita sebut dengan Al-Asmaul Husna. Salah satu di antaranya Ar-Rahman. Ada lagi Ar-Rahim. Ada lagi Ar-Rauf. Beda-beda sebutannya, tapi mirip-mirip maknanya. Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Ar-Rauf, pemurah. Mirip-mirip. Walaupun mirip, ada perbedaan yang ketara. Kata ahli-ahli tafsir, kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Mau binatang, tumbuh-tumbuhan, muslim, kafir, itu diberikan kasih yang sama. Apakah beda ukuran jantung orang beriman seperti Pak Isjoni dengan orang kafir seperti Bill Gates? Sama itu? Beda? Tidak sama itu. Apakah beda otak orang yang beriman dengan otak orang yang kafir? Tidak, sama itu. Sama. Itu Ar-Rahman Tuhan itu. Dia berikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Mau kafir, mau tidak, mau binatang, mau tumbuhan, itu makhluk Tuhan semua itu. Tapi ada kalanya Allah menggunakan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Kasih sayang Tuhan yang diberikannya khusus kepada orang-orang yang dicintainya. Orang-orang beriman. Berupa ketenangan jiwa di dunia, kebesaran hati, maupun surga yang dijanjikan di akhirat nanti. Ar-Rahim ini untuk orang yang beriman. Tapi ada kalanya Ar-Rauf, Asaddu Ra'fah. Sama artinya dengan Ar-Rahim. Sama-sama memberikan sesuatu kepada orang yang beriman. Tapi ada bedanya sedikit. Kalau Ar-Rahim, Allah berikan sesuatu, dibatasinya, karena membatasi itu baik untuk orang yang dicintainya. Sementara Ar-Rauf diberikannya
keseluruhan yang diminta oleh orang yang dicintainya, karena memberikan itu juga baik untuk hambanya. Apa contohnya? Pak Isjoni punya 2 orang cucu, satu kelas 3 SMA, yang satu lagi kelas 1 SD. Dalam tabungan beliau ada duit 300 juta. Walaupun saya tahu di tabungan beliau ada duit 30 miliar, saya tahu itu. Tapi kita anggap 300 juta sajalah. Cucunya yang SD itu disayanginya. Cucunya yang SMA juga disayanginya. Lalu cucunya yang SD ngomong, "Tuh, minta duit tuh." Mungkin nggak dikeluarkannya duit yang 300 juta itu, dikasihnya kepada cucunya yang SD tadi? Nah, berapa dikasih? 5.000 rupiah. Kenapa? Dia tahu cucunya yang SD itu paling-paling keperluannya beli es krim, beli martabak, paling tinggi beli coklat. Maka 5.000 rupiah cukup untuk dia. Datang cucunya yang SMA itu, "Tuh, saya lulus SMA dan dapat offer letter, diterima kuliah di Oxford. Tapi ayah saya atau ibu saya tidak punya duit untuk mengantar saya ke Inggris. Bisa tidak? Atau bantu saya kuliah di Inggris?" Mungkin nggak dikasihnya 300 juta itu? Mungkin. Bahkan kebun sagunya yang di Penyalai pun dijualnya itu, agar cucu bisa kuliah di Oxford. Jarang orang yang bisa kuliah di Oxford. Kan tidak adil dia. Sama-sama cucu, untuk yang SD 5.000 rupiah. Untuk yang SMA yang mau ke Oxford 300 juta rupiah. Sama-sama cucu kok beda perilakunya, perlakuannya. Nah, inilah sifat Tuhan. Kenapa diberikannya kepada cucunya 5.000 rupiah yang kelas 1 SD? Karena menurut ilmu profesor, anak kelas 1 SD itu hanya layak menerima duit 5.000 rupiah. Karena kebutuhannya tidak ada. Itulah cuman kebutuhannya. Sementara anak yang tamat SMA tadi layak menerima 300 juta rupiah. Kenapa? Karena memang 300 juta itu sesuai dengan kebutuhannya. Memberikan yang banyak karena cinta itu disebut dengan rauf. Memberikan sedikit karena menurut kita yang sedikit itu lebih cocok untuk orang yang kita cintai, itulah yang disebut dengan rahim. Nah, di sini perbedaan antara rauf dan rahim. Jadi sifat Allah itu dekat-dekat, tapi punya makna yang berbeda-beda yang sangat dalam. Jadi kaji kita di sini wa ibadur rahman, dan para hamba-hamba Allah itu. Sebagian ahli tafsir menyatakan ibadur rahman itu diartikan dengan habibullah, yaitu kekasih Allah. Siapa itu kekasih Allah? Kekasih Allah itu adalah orang yang mencintai Allah dan dia juga dicintai oleh Allah. Sebab cinta yang pasti berbalas itu hanya cinta kepada Allah. Cinta kepada manusia kita sering kecewa. Kadang-kadang kita mencintai seseorang, orang itu tidak cinta dengan kita. Bahasa Minangnya rinso, rindu surang. Ada kalanya orang cinta dengan kita, kita pula tidak suka dengan orang. Kalau sering-sering terjadi seperti ini, maka banyak orang tidak nikah-nikah. Itu jadi penyakit itu. Dia suka, orang tidak suka. Orang suka, dia tidak suka. Begitu berkepanjangan. Itu obatnya cuma satu. Dimandikan dikasih 7 muaru. Nah, itulah obatnya cuma itu. Jadi sering begitu. Sebab manusia ini unik.
Manusia itu bisa lebih binatang dari binatang. Apa buktinya? Binatang kita pelihara beberapa hari, dia ingat bertahun-tahun. Tapi manusia kita tolong bertahun-tahun, bisa lupa beberapa hari. Kan banyak manusia yang seperti itu, kita tolong. Begitu kita minta tolong, lepas tangan dia, seakan-akan tidak kenal lagi. Bahkan seringkali yang menolong kita orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Sering itu. Manusia itu sering menikam dari belakang, biasa itu. Kalau binatang tidak pernah. Jadi binatang itu anjing, kita jaga baik-baik beberapa hari, itu bisa ingat beberapa tahun. Tapi manusia kita jaga bertahun-tahun, bisa lupa beberapa hari. Kok hari lah mulai ange, maka lupalah kacang pada kulitnya. Itu sering manusia itu. Tapi cinta kepada Allah itu pasti berbalas. Sebab dalam hadis qudsi Allah berfirman, andai kata hambaku datang kepadaku sejengkal, ku jemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, ku jemput dia berlari. Semakin akrab kita kepada Allah, semakin dekat pula Allah kepada kita. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin rindu pula Allah kepada kita. Itulah cinta yang pasti berbalas, cinta kepada Allah. Kalau cinta dengan manusia sering kecewa. Kalau yang seperti itu hancur hati kita dibuatnya. Cuman bedanya kalau yang rusak, yang sakit itu badan, itu bisa diobat. Tapi kalau batin yang rusak, tidak ada obatnya itu. Akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Itu berat itu. Jadi cinta yang betul-betul berbalas itu hanya cinta kepada Allah. Maka kurangi kecintaan kepada makhluk, lebihkan cinta kepada Allah. Begitu kita cinta kepada Allah, makhluk akan mencintai kita. Tapi kalau kita mencintai makhluk, Allah belum tentu mencintai kita. Makanya dalam Quran itu dikatakan bahwasanya ada wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia, kata Allah, yang coba-coba mengambil andad, tandingan, saingan selain Allah. Dicintainya saingan itu seperti mana mencintai Allah. Padahal orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya itu sangat luar biasa kepada Allah. Suatu hari Rasul berkata kepada Umar bin Khattab, belum beriman kalian kalau belum lagi mencintai aku lebih dari kalian mencintai diri kalian sendiri. Umar terkejut. Kata Umar, kalau kami mencintai engkau lebih dari harta kami, keluarga kami, that is okay. Tapi mencintai engkau melebihi diri kami sendiri, wah itu susah menjelaskannya itu. Diulang oleh Rasul, belum beriman di antara kalian sebelum mencintai aku melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Umar dengan jujur menyatakan, tidak mungkin itu ya Rasulullah. Yang ketiga diulang oleh Rasul. Sampai yang ketiga itu baru Umar menyatakan, benar ya Rasul, kami akan mencintaimu melebihi diri kami sendiri. Padahal Umar itu luar biasa kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, teringat dia punya kebun di satu tempat di Madinah itu. Selesai sholat, dicarinya orang, siapa yang mau membeli kebun saya itu. Ditanya, kenapa?
kebun itulah yang membuat tadi sholat saya tidak khusyuk. Bapak-bapak kalau sholat ingat mobil dijual nggak mobil itu langsung? Begitu Umar itu begitu. Kalau kita bandingkan keimanan kita dengan keimanan para sahabat itu, jauh panggang padu api. Sahabat-sahabat itu keimanannya teguh luar biasa. Kita kan begitu itu. Kalau menyangkut masalah iman itu tidak bisa main-main. Prinsip hidup itu, prinsip hidup. Setitik tidak hilang, selangkah tidak kesuri. Tebuju lalu melintang patah. Esah hilang dua babilang. Biar putih tulang dan putih mata. Biar pacah di parui, tidak pacah di mulut. Itu masalah iman itu. Masalah iman. Kalau masalah muamalah, ada yang pakai kunut, tidak pakai kunut, udahlah. Itu klasik itu. Kita berdebat juga tentang yang pakai kunut, tidak pakai kunut. Tapi anak-anak kita sholat subuh pun tidak lagi. Yang gitu-gitu itu sudahlah. Gitu kan. Apakah terawih 20, apakah terawih 8 itu klasik itu. Berlapang dada sajalah. Tapi kalau masalah akidah tidak bisa. Tidak boleh abu-abu dalam masalah akidah. Punya prinsip. Ada garis demarkasi yang jelas. Lakum dinukum waliyadin. Ini keyakinanku, itu keyakinanmu. Ternyata kita harus berbeda. Hadza firaqun baini wa bainak. This is my way and that is yours. What will be will be. Itu masalah akidah. Jangan abu-abu. Jangan sampai terjadi seperti pantun orang Minangkabau lama. Datuk mangguang menggalih padi dijamu di atas sama. Islam tangguang kapi yang tidak jadi antah dimainyo tagak. Nah, itu masalah. Kalau masalah keimanan tidak bisa, harus jelas, tegak itu. Jadi wa ibadur rahman, para kekasih Allah itu siapa? Orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya dan Allah juga mencintai dirinya. Tapi cinta itu perlu ada bukti. Kalau ada orang mencintai tapi tidak ada bukti, dusta itu. Dusta. Lalu bukti seseorang itu mencintai Allah apa? Bukti seseorang itu menjadi kekasih Allah apa? Ada banyak ciri-cirinya. Ada lebih kurang 12 ciri-ciri yang disebutkan Allah dalam surah Al-Furqan yang kita bicarakan ini. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, kata Allah, ciri orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal arhauna. Orang yang hidup di dunia ini hauna. Hauna bimakna al-khudu' wat tawaddu'. Kekasih Allah itu mereka hidup di dunia ini dengan penuh kerendahan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tidak merasa tinggi seranting, tidak merasa dulu selangkah. Dia menganggap dia hanya hamba Allah, sama dengan yang lain. Tidak sombong, tidak sombong. Kebanyakan kan kita sombong. Apalagi status sudah naik, itu menganggap orang lain di bawah kita. Orang yang sombong itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Kalau istilah orang Minang, basutan di mato, barajo di hati, babana di ampu kaki. Itu orang sombong itu. Sombong luar biasa itu. Orang yang beriman yang menjadi kekasih Allah itu sifat sombong tidak ada dalam dirinya. Dia merasa dia sama dengan yang lain, dia hamba Allah. Gelar doktor seperti yang saya miliki, profesor yang dimiliki Pak Isjoni, itu tidak lebih dari amanah Allah itu. Kalau tidak kita yang meninggalkan gelar itu bisa meninggalkan kita. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, dunia bisa meninggalkan kita. Saya teringat itu, mungkin sering saya ceritakan di masjid-masjid yang lain.
Saya punya kawan ketika saya masih tinggal di Kuala Lumpur. Orangnya Bang Jamal namanya. Lurus begitu. Lurus-lurus tabuang kalau bahasa kitanya. Karena dia lurus saja saya sering bergurau-gurau dengan dia. Suatu hari karena sudah akrab, dibawanya saya pergi ke rumahnya di daerah Petaling Jaya. Saya pun pergi, sampai di rumahnya saya terkejut. Banyak gambar-gambar dia wisuda. Rupanya dia itu S1, S2-nya di Inggris, di London. Economic School, ada satu perguruan tinggi yang hebat di situ, khusus mengkaji tentang ekonomi. Tamatan situ. Saya terkejut loh. Tamatan Inggris. Pernah jadi dosen di Inggris. Kok bisa macam ini saya pikir. Tapi saya diam aja. Saya mulai dekat-dekat dengan keluarganya. Lalu saya tanya, betul Bang Jamal itu tamatan Inggris? Betul. Pernah jadi dosen di Inggris? Betul. Itu orang pintar dulu. Kuliah di University of Malaya, dapat beasiswa, pergi ke Inggris. Tamat dari Inggris, jadi dosen di sana. Tapi kok bisa macam sekarang, saya bilang. Senyum. Karib karabatnya itu. Lalu dia bercerita, dulu orang cerdas itu. Entah kenapa, ada satu penyakit di otaknya. Sehingga harus dioperasi. Selesai operasi, jangankan teori-teori ekonomi yang berat, teori Adam Smith, teori-teori siapa itu, istrinya sendiri pun dia tidak kenal lagi. Blank. Hadisnya itu udah habis. Sehingga 6 bulan lamanya memperkenalkan balik. Ini istrimu, ini kakakmu, ini adikmu, ini anakmu. 6 bulan itu. Membaca pun udah tidak bisa. Sehingga diajar balik. Habis, diajar balik. Setelah beberapa tahun baru pulih. Daya ingatnya pulih. Membaca sudah bisa. Tapi tidak secerdas yang dulu lagi. Saya pun lama termenung. Orang cerdas seperti dia, tamatan universitas yang bagus di Inggris, mengajar di Inggris. Begitu Tuhan ingin mengambil ilmunya, hanya satu penyakit diletakkan di otak. Selesai operasi, blank, kosong semua. Artinya apa? Kalau Tuhan menghendaki, tak bisa buat apa-apa kita. Begitu cara Tuhan mengambil ilmu itu mudah sekali. Saya pun pernah kena sakit. Saya ceramah di Masjid Agung Ar-Rahman itu, pengajian BKMT sekota Pekanbaru. Enak-enak ceramah, mulai gatal-gatal badan, muka saya sebelah kiri. Gatal-gatal. Saya teruskan juga, habis ceramah tanya jawab. Saya ambil air, saya minum, keluar air itu. Stroke saya ini. Kalau stroke harus ke Bukit Tinggi. Macam mana bisa stroke? Kalau stroke anak-anak macam mana, masih kecil-kecil ini. Saya pergi ke dokter. Dokter periksa. Tidak mungkin Ustaz stroke. 130/80, tidak ada orang stroke seperti itu. Tapi makin tidak enak wajah saya ini. Sebelah kiri aja. Malam telinga saya berdengung. Saya lari ke dokter THT. Dokter Zainul namanya, Letnan Kolonel, Angkatan Udara. Karena udah kenal, ada apa Ustaz? Ini nggak enak muka saya, macam berat mata saya sebelah. Tengok-tengoknya 140/80, nggak mungkin lah stroke Ustaz. Mungkin Ustaz stres saja. Minum obat ini rehat. Saya pulang ke rumah. Makin nggak enak. Mata pun sudah payah ditutup. Saya tengok di kaca macam mereng sebelah. Apa ini? Saya telepon. Ada kawan saya, kawan Pak Isjoni juga, Dr. Taswin Yakub, karena dia ahli saraf. Saya telepon tengah malam. Bang, saya ini nggak enak wajah saya ini. Kapan Ustadz mau datang? Malam ini? Nggak usah lah, besok pagi selepas subuh. Ya, selepas subuh saya datang ke rumahnya di Jalan Cemara itu.
digobah. Datang tengoknya, angkat tangan, sepak kaki, sepak, senyum. Ustadz bukan stroke, tapi kena bel palsi. Saya tanya apa itu bel palsi? Melemahnya saraf nomor 7. Baru saya tahu kalau ada saraf nomor 7 yang letaknya di bawah telinga. Dan saya baru tahu ternyata saraf itu macam pilkada juga, pakai nomor-nomor. Apa obatnya? Oh, diterapi begini, begitu, macam-macam. Saya sadar wajah saya sebelah nggak bisa saya perintah. Menutupnya terpaksa dipakai plaster. Dia mereng sebelah. Kalau wajah kita sendiri aja kita nggak berkuasa, apalagi dengan orang lain. Betapa lemahnya kita. Apa yang mau kita sombongkan? Nggak ada. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran tadi, alladzina yamsuna alal ardh hauna. Orang yang menjadi kekasih Allah itu apabila dia hidup di dunia ini, dia bergaul dengan manusia di dunia ini hauna. Dia akan mempergauli orang dengan penuh kerendahan hati. Dia akan mempergauli orang dengan penuh ketenangan jiwa. Welah asih tepo selero. Yang kedua, kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil, orang yang bodoh maupun yang pura-pura bodoh ngomong dengan dia, qalu salama. Dia akan tetap berbicara, menjawab perkataan mereka salama dengan penuh sopan santun, welah asih. Nggak menampakkan ketinggian. Kalau kita kan kadang-kadang lain. Kalau yang ngomong dengan kita lebih tinggi dari kita derajatnya, itu lunak gigi pada lidah. Tapi kalau yang ngomong dengan kita levelnya di bawah kita, kareh lidah pada gigi. Itu kebiasaan manusia. Merasa udah hebat. Bapak cik langan lah belangan, bapak cik batih lah bebatih. Nggak ada udang di balik batu, nggak ada nasi di balik karak. Itu orang sombong itu. Tapi orang yang menjadi kekasih Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang yang IQ-nya, ekonominya di bawah, dia ngomong qalu salama. Dia tetap juga berbicara dengan penuh kelembutan. Al-jahilun ini terbagi dua. Ada yang tidak tahu, tapi ada yang memang tidak mau tahu. Yang dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut dengan as-sufaha. Maka Imam Al-Ghazali membagi manusia itu kepada 4. Ada yang menyatakan ini perkataan Imam Al-Ghazali, tapi ada yang menyatakan ini perkataan Khalil bin Ahmad. Apa kata mereka? Manusia itu dengan ilmunya terbagi 4. Ada yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Ada orang yang berilmu, orang yang tahu, dia tahu kalau dia tahu. Maka ini orang yang berilmu. Fattabi'uh, ikuti dia. Para ilmuwan itu kalau dia tahu dia ilmuwan, dia akan memegang teguh tanggung jawab moral seorang ilmuwan. Ilmuwan itu sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai guru. Pak Isjon ini pernah jadi ketua PGRI itu, guru. Guru itu bahasa apa itu? Saya kemarin berceramah di guru-guru Muhammadiyah di Kuansing. Saya tanya, guru itu bahasa apa? Ada yang bilang bahasa Melayu. Dari apa bahasanya? Saya bilang, digugu dan ditiru. Wah. Saya bilang salah. Coba tengoklah di buku atau di internet, guru itu bahasa apa? Nggak ada yang tahu rupanya. Saya bilang guru itu bahasa Sanskerta itu. Gu artinya darkness, kegelapan. Ru artinya light, cahaya. Gu artinya az-zulumat. Ru artinya an-nur.
Jadi guru itu adalah kegelapan dan cahaya. Gu kegelapan, ru cahaya. Apa maksudnya? Guru itu orang yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka ilmuwan itu harus menjadi guru. Dia berperan di tengah-tengah masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Jangan hanya hidup di kampus. Kalau hanya hidup di kampus itu tidak guru itu. Maka orang yang betul-betul berilmu dia sadar kalau dia punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan bangsanya. Itu namanya alimun. Yang kedua, kata Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'iqazuh. Ada orang yang tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Ini orang yang tertidur ini. Maka bangunkan dia. Ada orang yang seperti itu, dia alim, dia punya ilmu, tapi dia tidak sadar kalau dia alim. Telalok di siang hari. Maka bangunkan dia agar dia kembali ke track yang sebenarnya, kembali ke rel yang sebenarnya sebagai seorang ilmuwan yang punya moral responsibility, yang punya sense of belonging terhadap bangsanya. Yang ketiga, ini termasuk definisi dari al-jahil. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'allimhu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia sadar kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini orang yang bodoh. Maka ajarkan dia. Ini bagus. Namanya orang yang sadar kalau dia tidak tahu. Yang keempat, ini yang as-sufaha, ini yang jelek itu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika ahmaq. Fajtanibu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Kalau istilah Rocky Gerungnya, ini orang yang dungu ini, dungu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu bagaimana untuk orang seperti ini? Kata Al-Ghazali, fajtanibu. Ya. Tinggalkan sajalah. Orang seperti ini duo ganjil tiga gano. Cadia tidak bisa diikui, bodoh tidak bisa diajak. Kalau bapak-bapak jadi RT, jadi RW untuk orang seperti ini, buat aja lah sore anyui leko, tidak bisa diajak. Tidak bisa, itu tidak bisa. Jadi ada orang yang seperti itu tipologinya, merasa besar sendiri, diajar tidak bisa, mengajar tidak mau. Ada orang mengajar bisa, tapi nggak bisa pula mengamalkan apa yang diajarkannya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Nah, ada itu. Jadi itu ciri-ciri dari kekasih Allah. Di antara belasan yang ada itu, yang pertama tidak punya rasa sombong. Alladzina yamshuna alal arhauna. Hidup di dunia dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati. Kalau berbicara dengan orang, qalu salama. Sekasar apapun orang berbicara dengan dia, sekeras apapun orang mencemehkan dia, qalu salama. Dia tetap akan menjawab dengan penuh kesantunan. Minimal kalau dia santun, dia tidak membuat dosa kepada dirinya. Kalau kasar, orang tersinggung, maka dia pun ikut berdosa. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan yang akan datang ayat-ayat berikutnya.